Halo Kultivator Junior, berjumpa lagi di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi kita berikutnya di Martial God Asura. Bab 6401, Makam Dewa Suci Pengendali Laut. Raksasa? Jiemubai sedikit mengernyit. Dia secara alami dapat melihat bahwa mereka bukanlah manusia, tetapi iblis. Dan pada saat ini, iblis itu benar-benar mengalihkan pandangannya ke Jiemubai. Hal ini membuat Jiemubai merasa gugup. Ia jelas-jelas bersembunyi, tetapi tatapan mata pria itu jelas menunjukkan bahwa ia telah menemukannya. Dan ketika pihak lain melihatnya, kultivasinya juga dilepaskan. Dewa Surgawi tingkat 1. Oh! Jiemubai tertawa menghina dan langsung muncul. Sebagai seorang spiritualis alam naga surgawi tingkat 2, bahkan Dewa Surgawi tingkat 3 tidak dapat menangkapnya, jadi wajar saja jika dia tidak menganggap serius Dewa Surgawi tingkat 1. Namun, pada saat ini, mata iblis itu berubah menjadi emas, dan baju besi hitamnya juga melepaskan cahaya keemasan. Tingkat kultivasinya bukan lagi Dewa Surgawi tingkat 1, tetapi telah memasuki alam Dewa Surgawi tingkat 3. Itu tidak perlu. Kita sebenarnya bisa bekerja sama. Sambil berbicara, Jiemubai merentangkan telapak tangannya, dan gumpalan kekuatan formasi seukuran ular kecil terbang keluar dari telapak tangannya dan langsung menuju ke langit. Bum bum bum. Namun saat mencapai langit, gumpalan kecil kekuatan formasi itu langsung berubah menjadi formasi megah yang menutupi langit dan matahari, dan luasnya bahkan lebih besar dari 2 batu nisan besar itu. Pada saat yang sama, aura spiritualis dunia naga langit tingkat 2 juga dilepaskan dari formasi penghalang. Tunjukkan kekuatan. Dan pertunjukan kekuatan ini memang efektif. Tatapan mata iblis berbaju besi itu berubah, dan dia tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Siapakah kamu?" "Siapapun aku, tak penting. Yang penting, jika kau dan aku bersatu, warisan tempat ini akan berada dalam jangkauan kita," kata Jiemubai. "Aku bisa memilikinya sendiri. Mengapa aku harus bergabung denganmu?" tanya iblis berbaju besi itu. Yang mulia perlu memiliki visi jangka panjang. Sebagus apapun warisan di sini, warisan itu terbatas. Jika kita bekerja sama, saya punya harta yang lebih baik untuk dibagikan kepada Anda, kata Jiemubai. Harta karun yang lebih baik? Iblis berbaju besi itu tampak penasaran. Kamu pasti akan tertarik, kata Jiemubai. Ceritakan padaku, kata iblis berbaju besi itu. Chufeng, kata Jiemubai. Chufeng? Iblis berbaju besi itu sedikit mengernyit. Anda mungkin pernah mendengar tentangnya, kan? Dia tidak hanya memiliki darah raja, tetapi juga asal-usul garis keturunan yang legendaris. Saya yakin masih ada harta karun lain selain ini. Jangan bicara tentang hal lain. Asal-usul urat nadi saja sudah merupakan harta karun yang mungkin tak sebanding dengan seluruh makam kuno. Chufeng adalah harta karun yang sebenarnya, kata Jiemubai. Apakah kau tahu di mana Chufeng? Tanya iblis berbaju besi itu. Jika kerjasama kita berjalan lancar kali ini, maka... Sebelum Jiemubai selesai berbicara,
iblis berbaju besi itu mendekat ke arah Jie Mubai seperti hantu. Kecepatannya terlalu cepat. Saat Jie Mubai bereaksi, salah satu cakar tajam iblis berbaju besi itu telah menembus dantian Jie Mubai. Anda. Jie Mubai menatap iblis berbaju besi itu dengan tatapan bingung lalu berkata, "Apa kau benar-benar sakit?" Namun iblis berbaju besi itu tidak menjawab, cakar tajam lainnya menusuk dantian Jie Mubai. Lalu dia menariknya tiba-tiba, merobek tubuh Jie Mubai menjadi dua bagian. Namun tak lama kemudian, tatapan mata iblis berbaju besi itu berubah dingin. Dia terkejut saat mengetahui tubuh Jie Mubai yang hancur berubah menjadi kekuatan formasi dan menghilang. Pada saat yang sama, selembar kertas jimat yang telah kehilangan kekuatan formasinya juga melayang keluar. Pada saat ini, suara Jie Mubai terdengar lagi dari langit. "Aku bertanya padamu, apakah kamu benar-benar sakit? Persetan dengan nenekmu, apakah kamu kenal Chu Feng?" Saat suara itu datang, iblis berbaju besi itu berubah menjadi aliran cahaya, melesat keluar dari langit dan memasuki langit berbintang. Akan tetapi, arah datangnya suara itu hanyalah sebuah formasi, dan Jie Mubai tidak ada di sana. Iblis berbaju besi itu meninju dengan kekuatan dahsyat hingga menghancurkan formasi itu berkeping-keping. Lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, "Menjauhlah dan jangan biarkan aku menemukanmu." Setelah berkata demikian, iblis berbaju besi itu kembali ke dunia makam. Namun, pada kenyataannya, Jie Mubai juga ada di dunia itu. Namun, di tangannya, dia memegang selembar kertas jimat kuno yang terbakar dan melepaskan kekuatan formasi yang kuat yang menyelimuti dirinya. Jie Mubai juga segera meninggalkan dunia itu. Ada apa dengan iblis ini? Matanya tajam sekali. Kalau aku tidak menggunakan jimat ini, dia mungkin akan menemukan tubuh asliku juga. Tapi kenapa dia tiba-tiba bertindak? Apakah dia kenal Chu Feng? Atau dia memang tidak mau bekerja sama? Mustahil dia mengenal Chu Feng. Aku terlalu memikirkannya. Bagaimana mungkin setiap iblis mengenal Chu Feng dan menjadi pembantunya? Jie Mubai bergumam pada dirinya sendiri saat dia terbang, tetapi bagaimanapun juga, dia memastikan satu hal. Dia sedikit tidak beruntung akhir-akhir ini. Seiring berjalannya waktu, warisan Bai Yunqing pun berakhir. Namun tiba-tiba, kebijaksanaan ilahi dari klan Dewa Roh menatap Chu Feng dan berkata, "Tuan Chu Feng, seseorang sedang mendekat." Dia seorang wanita muda. Sambil berbicara, Shen Hui menyerahkan diagram formasi kepada Chu Feng. Ini dipasang oleh klan Dewa Roh saat mereka menunggu Bai Yunqing menerima warisan. Alat ini dapat mendeteksi orang yang mendekat. Dan jika lawan mendekat satu langkah, masih ada formasi serangan. Oh, gadis kecil ini cantik sekali. Berani sekali dia berlari-lari di makam kuno ini sendirian. Aku khawatir dia pasti berasal dari latar belakang penting. Huang Fu Zantian mendekat dan berkata sambil melihat wanita yang terpantul di diagram formasi. Alasan mengapa ditetapkan bahwa dia memiliki latar belakang terkemuka adalah karena wanita itu berdiri di atas burung pipit perunggu. Burung pipit perunggu bukanlah makhluk hidup dan tidak terlalu besar, hanya 10 meter. Dibandingkan dengan kapal perang mereka yang besar dan mampu menampung seluruh kota, ukurannya tentu saja sangat kecil.
Namun burung pipit perunggu ini sangat cepat dan jelas merupakan harta karun yang langka. Dia temanku, kata Chu Feng, karena tidak mungkin dia tidak mengenali Song Yun. Melihat bahwa itu adalah teman Chu Feng, Shen Hui menyingkirkan formasi serangannya dan tidak menghentikannya. Song Yun jelas telah mengunci Chu Feng dan langsung menuju ke arahnya. Wah, cukup meriah. Setelah mendekat, Song Yun memandang berbagai kelompok orang di langit dan di tanah dengan ekspresi berlebihan, tetapi sebenarnya dia tidak takut sama sekali. Anda memberi saya pencari lokasi ini, dan ini berfungsi dengan baik? Kamu benar-benar bisa menemukan tempat ini secara langsung? Chu Feng mengeluarkan jimat lokasi yang diberikan Song Yun sebelumnya, mengatakan bahwa dia bisa ditemukan dengan jimat lokasi ini. Tetapi makam kuno ini sangat luas, dan Chu Feng masih terkejut bahwa Song Yun dapat menemukannya. Lagi pula, semakin jauh lokasi yang dapat ditentukan, semakin besar biayanya. Misalnya, metode penempatan yang diberikan kepada Wang Qiang memerlukan jarak yang relatif dekat untuk mengunci lawan. Sebelum Xiao Yu'er dibawa pergi oleh klan dewa, Chu Feng merasakan ada yang tidak beres dan memberinya liontin yang juga berisi formasi tersembunyi untuk mengunci Xiao Yu'er. Namun, formasi itu telah menghabiskan banyak harta berharga Chu Feng untuk membuatnya, sehingga hanya bisa mengunci Xiao Yu'er dari jarak jauh. Namun, masa berlakunya juga terbatas. Misalnya, masa berlakunya sudah habis. Namun, simbol posisi Song Yun bahkan lebih kuat daripada formasi liontin yang diberikan Chu Feng kepada Xiao Yu'er dan memiliki masa berlaku yang sangat panjang. Tentu saja tidak. Pencari lokasi ini sangat berharga. Itu berarti saudara Chu Feng layak menerima hadiahku, kata Song Yun sambil tersenyum. Bagaimana pemulihanmu? Tanya Chu Feng. Tidak apa-apa, saudara Chu Feng, jangan khawatir, kata Song Yun. Setelah itu, Chu Feng memperkenalkan Song Yun kepada semua orang. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu Song Yun tentang situasi yang mereka hadapi saat ini. Oh, pantas saja pintu masuknya langsung ditutup begitu aku masuk. Jadi mereka mau membunuh kita di sini? Tapi saudara Chu Feng, jangan takut karena aku di sini. Aku akan menjaga salah satu dari 7 bintang itu, kata Song Yun dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-kata Song Yun, Huang Fu Zhantian berkata, gadis kecil, kamu mungkin tidak tahu betapa sulitnya mewarisi ke-7 bintang ini. Song Yun mengabaikan Huang Fu Zhantian seolah-olah tidak mendengar apa yang dikatakannya. Sebaliknya, ia tersenyum nakal pada Chu Feng dan berkata, saudara Chu Feng, kau tidak meragukanku, kan? Bagaimana itu bisa terjadi? Hanya saja, warisannya agak rumit. Tergantung situasinya. Kalau ada yang cocok, aku pasti akan memberikannya padamu. Chu Feng sepenuhnya percaya pada kemampuan Song Yun. Seiring berjalannya waktu, Bai Yunqing akhirnya berhasil mendapatkan warisan dan tanda jimat muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, dunia makam ini juga memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, Chu Feng juga merasakan lokasi bintang keempat dan segera berangkat. Shen Hui, cepatlah. Seseorang juga menerima warisan dari bintang keempat, kata Chu Feng kepada Shen Hui. Baik Tuan Chu Feng. Klan Dewa Roh juga memberikan segalanya dan maju lebih cepat dari sebelumnya.
Melalui formasi tersebut, mereka dapat mengamati dunia makam meski dari kejauhan. Dunia makam itu jauh lebih besar daripada yang diwarisi Yuan Yanri dan Bai Yunqing sebelumnya. Ada juga kata-kata di batu nisan itu. Makam Dewa Suci Pengendali Lautan. Namun, saat mereka mendekat, dunia makam mulai bersinar terang, dan api biru bercampur dengan cahaya menyelimuti makam, mengubahnya menjadi planet biru besar. Hal ini membuat mereka menyadari bahwa pewarisan dunia makam ini telah selesai. Akselerator kecepatan. Atas perintah Shen Hui, klan Dewa Roh mengeluarkan selembar kertas jimat secara bersamaan. Ketika kertas jimat itu terbakar, kekuatan formasi meningkat pesat, dan kecepatan semua kapal perang meningkat lagi. Penerusnya harus ditemukan sesegera mungkin. Jika mereka pergi, akan ada masalah. Akhirnya, mereka memasuki dunia itu, dan saat mereka memasuki dunia itu, semua orang kecuali klan Dewa Roh menghela napas lega. Selama mereka melangkah ke dunia tanpa gangguan, dengan sarana klan Dewa Roh, mereka akan dapat melihat situasi spesifik dari formasi warisan. Ada sosok-sosok yang dikenal di dalam dan di luar formasi tersebut. Klan Xianhai. Dan sebenarnya ada 2 orang yang mewarisi warisan itu. Xianhai Xiaoyu dan saudara perempuannya, Xiao Yu'er. Chu Feng, mengapa mereka semua menjadi temanmu? Apakah ini suatu kebetulan? Egi menanyakan pertanyaan itu tanpa ragu. Dan kultivasi saat ini berakhir. Sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.